Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sesi terbaru dari kajian kita yang berjudul tentang konsep keimanan. Pada awal sesi ini, selain kita tambah durasinya, setiap sesi adalah 15 menit, juga akan diberi judul tiap sesinya. Judul kali ini adalah 3 tingkat manusia. Di mana 3 tingkat manusia ini memiliki syarat adalah dewasa, berakal, dan sehat secara fisik maupun jasmani pada umumnya. 3 tingkat manusia yang pertama adalah manusia beragama. Hampir di atas tingkat 50-80% itu manusia adalah beragama, dan sisanya bisa kita ambil kesimpulan adalah tidak beragama. Itu posisinya sejajar. Kita belum bicara tentang konsep kejiwaan, kita belum bicara tentang konsep ketuhanan. Setiap manusia itu pada titik tertentu kedewasaan adalah termasuk golongan manusia beragama. Bahkan memiliki semacam privilege turunan dari ayah dan ibunya, agamanya apa. Pun begitu sebaliknya, bagi mereka yang tidak percaya agama juga memiliki privilege dari ayah ibunya adalah seorang ateis. Itu tingkatannya sama. Dan yang permasalahan di dunia ini hampir rata-rata akibat pertentangan antara manusia yang beragama dan manusia yang tidak beragama. Ini tingkatan paling dasar, tingkatan umum. Ketika manusia yang beragama dan tidak beragama tidak ada konflik, dan luar biasanya manusia memiliki konflik lain, yaitu antar manusia beragama. Karena kepahamannya itu sebatas fisik tentang agama, belum memahami kulitnya, belum memahami esensinya manusia tingkatan satu ini yang beragama. Jadi ketika kita melihat status seorang itu beragama tertentu, kita jangan terjebak bahwa orang itu paham akan agamanya. Ada sebuah cerita di mana ketika seseorang yang selain beragama Islam dan Nasrani atau aliran kepercayaan lainnya keturunan Tionghoa dipaksa untuk memilih agamanya, dan dia memiliki agama, kalau tidak salah memilih agama Buddha, dan dia kecewa karena kenapa dahulu dia tidak memilih agama Islam. Karena ketika dia memiliki agama Islam, dia memiliki banyak privilege, memiliki banyak peluang dalam hidupnya. Itu salah satu contoh manusia yang beragama. Dan biang kerok masalah di dunia ini manusia yang tingkatan satu ini. Di dalam Islam, ketika seorang sudah menentukan agamanya Islam, itu haram darahnya untuk ditumpahkan. Dan juga haram darah orang yang tidak percaya Islam untuk ditumpahkan bagi mereka yang tidak mengganggu Islam, bagi mereka yang tidak menyerang Islam. Itu pola dasar manusia beragama dalam konteks keislaman, dalam konteks keimanan. Jadi ketika seseorang merasa dirinya beragama, itu belum tentu dia
paham betul apa itu konsep kebaikan dari agamanya itu. Karena dia hanya memakai fisiknya, belum memakai jiwanya. Dia memakai baju dari pendahulu-pendahulunya, dari ayah ibunya, dari kakek buyutnya. Ketika dia sudah memiliki kesadaran untuk memperdalam agama pun termasuk begitu, yang tidak percaya kepada Tuhan atau ateis, ketika dia sadar bahwa dia tidak percaya kepada Tuhan dan dia ingin mendalami apa itu tentang ateis, maka dia maju ke dalam tingkatan manusia berikutnya, yaitu manusia yang bertuhan, meninggalkan pijakan dari manusia yang beragama. Ini manusia level 2. Manusia yang sudah sadar ingin mengenal Tuhannya, ingin mengakrabi Tuhannya, ingin mengetahui Tuhannya, ingin mengetahui seluk-beluk Tuhannya. Pun begitu bagi mereka yang tidak percaya agama, tidak percaya Tuhan. Kalau manusia yang beragama ingin mengenal tentang eksistensi Tuhan di luar dirinya, kalau yang tidak beragama biasanya dia ingin mengenal dirinya lebih ke dalam, karena dia tidak memiliki siapa-siapa sebagai alat perjuangannya selain dirinya sendiri. Itu bedanya manusia yang beragama dan manusia yang tidak beragama. Jadi temboknya sudah semakin tebal. Dan ketika konflik manusia yang bertuhan dan manusia yang tidak bertuhan ini, walaupun kuantitasnya sedikit, efeknya lebih besar. Efeknya lebih besar. Saya sebenarnya ingin menjelaskan tentang sejarah, tapi itu memiliki waktu yang akan cukup banyak. Insya Allah di sesi berikutnya nanti akan kita terangkan. Jadi ketika kita sebagai manusia yang beragama ingin mengenal Tuhan kita, ingin mengenal yang menjadi sembahan kita, maka kita sudah meninggalkan makam manusia beragama, kita sudah menjadi makam yang bertuhan. Karena bukan hanya fisik agamanya saja, bukan hanya baju Islamnya saja yang kita pakai, tapi kita akan mencari aksesoris dari baju itu. Kita akan jadi ingin lebih tahu tentang apa itu sholat, tentang apa itu puasa, zakat, pergi haji, dan lain sebagainya. Namun terkadang manusia yang bertuhan itu menggunakan syariat-syariat itu belum terlalu kental, encer. Karena dia lebih fokusnya kepada Tuhan. Fokusnya itu yang penting dia merasa dirinya dekat dengan Tuhan. Itulah manusia yang bertuhan. Ketika kita mengenal seseorang, KTP-nya misalnya di KTP Islam, dalam tingkatan beragama kita diwajibkan untuk saling menghormati. Misalnya non-muslim jatuhlah Kristen, kita diwajibkan untuk menghormati KTP ini, identitas agama ini. Kita bicara tentang tangga yang pertama, manusia yang beragama. Dan jangan dihubungkan dengan konsep manusia ketuhanan, karena belum tentu dia itu tiap minggunya pergi ke gereja, mengikuti Paskah, mengikuti apapun bentuk ibadat-ibadat dan ketuhanan lainnya. Karena bisa saja jadi itu dia hanya turunan dari ayah dan ibunya, KTP-nya itu. Namun ketika kita melihat dia dalam bentuk kesalehan seperti pastor, seperti
biarawati, seperti apapun itu, penyanyi-penyanyi gereja gospel, maka itu kita jangan pakai konsep manusia beragama lagi. Kita pakai konsep manusia yang bertuhan. Tingkat toleransi kita harus lebih tinggi. Begitu. Tingkat toleransi kita harus lebih sopan lagi. Jadi kita sudah sampai ke tingkat tengah nih, manusia yang bertuhan ya. Dari paling rendah manusia beragama, kedua manusia bertuhan, nah yang ketiga manusia bermahzab, manusia bersekte, manusia yang beraliran. Ini tingkatannya udah manusia-manusia yang paham dirinya akan ikut jalan kemana. Apakah dia Katolik atau Protestan, apakah dia Hindu Mahayana atau Hindu Hinayana, apakah dia Buddha, banyak aliran Buddha juga itu kalau tidak salah, apakah dia Islam Syiah, apakah dia Islam Sunni, apakah Sunninya 4 mazhab, apakah dia Syiahnya Ismailiyah dan lain sebagainya. Begitu. Manusia yang sudah tingkatan bermazhab ini, makamnya, tingkatan kedewasaannya itu jangan kita samakan ketika kita bersosialisasi dengan manusia yang beragama dan manusia yang bertuhan. Makanya jangan heran kalau orang suci beragama dimanapun itu begitu dihormati. Kalau kita kembalikan ke konsep mereka yang tidak percaya agama pun begitu. Ketika konsep yang mereka tidak percaya agama, dia percaya bahwa tidak ada Tuhan, lalu kemudian dia manusia yang bertuhan, tapi dia karena tidak percaya Tuhan, dia lari ke dalam dirinya, dan kemudian dia melihat pencipta-pencipta, orang-orang penting di dalam lingkungannya sama saja. Jadi bagi orang ateis, Karl Marx itu nabi. Begitu, bagi orang ateis, entah saya tidak mengikuti, yang pemikir-pemikir non ateis itu adalah mazhab-mazhabnya sama. Jadi 3 tingkatan manusia ini ditarakan untuk maksud mengunci agar laknatullah yang begitu luar biasanya membombardir akal pikiran kita akan perbedaan bukan sesuatu yang harus dipertentangkan, menjadi peperangan dan lain sebagainya. Karena terkadang dari tingkatan manusia beragama, bertuhan dan bermazhab itu ada juga yang tidak diambil dari ketiganya ini, dan itu luar biasa. Ibaratnya sisi gelapnya, aliran setan, aliran apalah itu, pemuja-pemuja arwah dan lain sebagainya, itu bisa diibaratkan bukan termasuk tingkatan manusia, karena tidak termasuk syarat-syaratnya adalah berakal, ya kan, dewasa dan sehat secara fisik dan jasmani. Karena ketika manusia sudah tidak percaya akan akalnya kepada kemanusiaan dan percaya kepada hal-hal yang berbau setania, itu sudah tidak termasuk. Maka itu sisi gelap yang
mungkin nanti akan kita uraikan. Insya Allah, alhamdulillah rabbil alamin.